Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Elsa Salsabila dengan NIM 2110307000467, jurusan S1 Farmasi Klinik dan Komunitas kelas 01 FKKP 006. Di sini saya akan membuat video praktikum farmasi fisika tentang mikromiretik guna untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah praktikum farmasi fisika dengan dosen pengampu Ibu Adriani Rahma Fahriati MK. Sebelum kita lanjut ke video praktikum, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu mikromiretik. Menurut Dalla Valle, ilmu partikel dituangkan dalam mikromiretik, yaitu suatu ilmu dan teknologi yang mempelajari tentang partikel kecil, terutama mengenai ukuran partikel. Ukuran partikel dalam bidang farmasi sangat penting karena berhubungan dengan kestabilan suatu sediaan. Ukuran partikel juga menentukan sistem dispersi farmaseutik. Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam pengukuran partikel, mulai dari yang paling sederhana hingga yang sangat kompleks seperti pengayakan, pengendapan, permeameter, adsorpsi, dan transmisi. Nah, metode yang digunakan dalam penentuan ukuran partikel pada praktikum kali ini adalah menggunakan metode yang paling sederhana secara fisik, yakni metode pengayakan. Metode pengayakan merupakan metode paling sederhana dengan menggunakan alat atau mesin seperti ayakan, tetapi memiliki aturan kecepatan dan ukuran ayakan atau mesh tertentu, dan telah dikalibrasi. Metode ayakan ini hanya bisa untuk bahan-bahan yang mempunyai ukuran minimal 44 mikrometer, ayakan nomor 325. Sampel diayak melalui sebuah susunan ayakan menurut ukuran mesh yang disusun ke atas. Ayakan dengan nomor mesh kecil memiliki lubang ayakan yang besar, berarti ukuran partikel yang melewatinya juga berukuran besar. Bahan yang akan diayak diletakkan pada ayakan teratas dengan nomor mesh kecil. Partikel yang ukurannya lebih kecil dari lebar jala akan berjatuhan melewatinya, sedangkan partikel yang tinggal pada ayakan oversize membentuk bahan kasar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengayakan antara lain waktu dan lama pengayakan, massa sampel, dan intensitas getaran. Selanjutnya, kita akan menyimak video pengukuran partikel dengan metode pengayakan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ayakan dengan nomor mesh 10, 20, 40, 60, 80, 100, dan 120. Selanjutnya, amilum, cawan, spatula, dan kuas. Bersihkan neraca analitik dengan menggunakan kuas untuk menimbang sampel atau granul. Menimbang sampel atau granul sebanyak 100 gram. If happy ever after did exist, I would still be holding you like this. All those fairy tales are full of it. Urutkan ayakan dari nomor mesh 10, 20, 40, 60, 80, 100, dan 120. Masukkan sampel ke dalam ayakan dan pastikan tidak ada sampel yang tersisa. Kemudian dirapihkan. If happy ever after did exist, I would still be holding you like this. All those fairy tales are full of it. If happy ever after did exist, I would still be holding you like this. All those fairy tales are full of it. Tutup dan kunci ayakan dengan rapat agar pada saat proses pengayakan, pengayak tidak lepas atau berantakan. All those fairy tales are full of it. If happy ever after did exist, selanjutnya, nyalakan alat vibrator dan diatur selama 5 menit.
Setelah alat vibrator dimatikan, pisahkan alat pengayak dari vibrator dan pada bagian bawah ayakan diberi tatakan kertas sehingga tidak akan ada sampel yang terjatuh. If happy ever after did exist, I would still be holding you like this. All those fairy tales are full of it. Selanjutnya yaitu bersihkan sampel yang terdapat di dalam ayakan dan pastikan tidak ada sampel yang tersisa. All those fairy tales are full of it. If happy ever after did exist, I would still be holding. Selanjutnya, timbang sampel yang telah disaring. All those fairy tales are full of it. If happy ever after did exist, I would still be holding. Lalu tulis hasilnya agar tidak tertukar. Adapun pembahasan pada praktikum mikromiretik menggunakan metode ayakan yaitu pengayakan adalah sebuah cara pengelompokan butiran yang akan dipisahkan menjadi satu atau beberapa kelompok. Dengan demikian dapat dipisahkan antara partikel lolos ayakan yang biasa disebut dengan butiran halus dan yang tertinggal di ayakan atau yang disebut dengan butiran kasar. Dalam pengukuran partikel dengan menggunakan metode ayakan, alat yang digunakan terlebih dahulu harus dibersihkan guna untuk menghindari hal kerusakan pada serbuk tersebut. Proses pengayakan tidak boleh terlalu lama dan tidak boleh terlalu cepat, sehingga dalam percobaan kali ini untuk skala yang digunakan kecepatannya yaitu 5 rpm dengan durasi waktu 5 menit. Adapun alat yang digunakan yaitu vibrator. Alat ini memiliki 7 tingkatan mesh, yaitu 10, 20, 40, 60, 80, 100, dan 120. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum mikromiretik menggunakan metode pengayakan yaitu mikromiretik merupakan ilmu dan teknologi tentang partikel kecil yang diberi nama oleh Dalla Valle. Dalam mikromiretik terdapat 3 metode yaitu metode mikroskopik optik, metode pengayakan, dan metode sedimentasi atau pengendapan. Pada praktikum kali ini, metode yang digunakan adalah metode pengayakan dengan alat yang bernama vibrator dan bahan yang digunakan yaitu amilum yang bermassa 100 gram. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.